Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Husna Asra, mahasiswi dari program studi ilmu administrasi bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini kita masih berada pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing Rudi Salam SPD MPD. Baik, pada kali ini kita akan menjelaskan materi tentang basis data. Yang pertama, kita akan menjelaskan konsep pengorganisasian file. Menurut Knight, sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit atau byte menuju file record dan basis data. Sebuah bit mewakili unit terkecil dari data yang dapat disimpan dalam komputer. Sekumpulan bit disebut byte mewakili sebuah karakter tunggal yang dapat menjadi huruf, angka, atau simbol lainnya. Pengelompokan karakter menjadi sebuah kata, sekumpulan kata atau bilangan lengkap seperti nama atau usia seseorang dinamakan file. Sekumpulan file yang saling berhubungan seperti nama siswa, mata kuliah yang diambil, tanggal, dan nilainya berkumpul menjadi sebuah record. Kemudian pengertian basis data. Menurut Knight, basis data atau database adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memutuskan data dan mengendalikan redundansi data. Sedangkan menurut Fantasia, basis data hanyalah sebuah objek yang pasif, oleh karena itu ada pembuatnya. Kemudian struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data. Kemudian ada struktur basis data hierarki. Struktur basis data hierarki dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika digambarkan, struktur basis data hierarki akan nampak seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Kemudian ada struktur data basis data jaringan. Di sini ada dua. Yang pertama, set sebuah hubungan disebut set. Setiap set terdiri dari paling tidak dua macam record, satu record pemilik atau induk dan satu record anggota atau anak. Kemudian yang kedua, satu set mewakili satu hubungan 1M antar pemilik dan anggota. Kemudian ada struktur basis data relasional. Menurut Fantasia, pada model relasional, basis data akan disebar ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel terdiri dari lajur mendatar yang disebut dengan baris data dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom di setiap pertemuan basis data, dan kolom itulah item-item data ditempatkan. Kemudian ada struktur dasar basis data rasional. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, relational database. Manajemen sistem beroperasi pada lingkungan logika manusia. Kemudian basis data relasional diasumsikan sebagai sekumpulan tabel-tabel. Kemudian yang ketiga, setiap tabel terdiri dari serangkaian perpotong-potongan baris atau kolom. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tabel-tabel atau relasi terhubung satu dengan lainnya menggunakan entitas tertentu yang digunakan secara bersama. Kemudian ada web database. Pada sistem web yang statis, halaman web ini hanya berfungsi untuk menyajikan informasi-informasi. Sementara itu, penambahan fasilitas seperti video atau audio dapat membuat alamat web tampak dinamis. Untuk melakukannya ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi. Antara lain, yang pertama, database tidak terikat oleh web browser dan web server tertentu dalam penyajiannya. Kemudian yang kedua, adanya jaminan keamanan dalam melakukan akses data. Dan yang terakhir, yang ketiga, overhead aplikasi yang minimal. Kemudian ada data warehouse.
Data warehouse atau gudang data merupakan sebuah database dengan peralatan pembuatan laporan dan QR yang menyimpan data kini dan data histori yang dipadukan dari berbagai sistem operasional. Data ini akan digunakan untuk menyajikan laporan dan melakukan analisis guna mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kemudian, arsitektur basis data. Dalam pembangunan sistem basis data, analisis sistem harus tetap menentukan dalam model arsitektur mana basis data itu akan diletakkan. Ditilik dari penempatannya, menurut Sutidjo, arsitektur basis data dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu sistem basis data tunggal, sistem basis data terpusat, dan sistem basis data terdistribusi. Kemudian, menggunakan basis data gudang data. Menurut Kenneth, gudang data atau data warehouse adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati para pembuat keputusan di seluruh perusahaan. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai basis data. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat dipahami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.